Gimana Mbak ini kabarnya? Baik. Kalau akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak ini? Kerja. Oh kerja. Kerjanya di sini-sini aja ya Mbak ya? Karena ini kan Mbak ini kemarin kan kita sudah melakukan janjian dulu ya Mbak ya kemarin juga saya nyamperin Mbak ini buat melakukan konseling ini. Nah karena ini baru pertama kalinya Mbak ini melakukan konseling ini, jadi nanti untuk konselingnya singkat aja Mbak ini, mungkin sekitar 10-15 menitan gitu. Terus untuk segala sesuatu yang Mbak Eni ceritakan ke saya itu nanti dijamin rahasianya tidak akan disebarluaskan, terus antara kita berdua aja yang tahu gitu Mbak Eni. Apakah Mbak Eni bersedia buat melakukan konseling ini Mbak Eni? Oh ya. Lalu untuk masalahnya atau hal-hal yang dialami sama Mbak Eni bisa diceritakan? Masalah itu cuma di keluarga. Keluarga kan saya kecil kan ikut Jimbah. Saya korban gabungan. Ayah saya pergi nikah lagi. Kalau ibu saya waktu kecil umur 5 tahun itu kerja cari uang buat nafkahin saya sama adik saya sekolah. Terus selama Mbak Eni tinggal sama Simbah itu, mohon maaf nih Mbak Eni, kan Mbak Eni kan disabilitas ya. Lalu ayah sama ibunya Mbak Eni itu kan berpisah. Nah itu apakah ayah sama ibunya itu masih sering menjenguk Mbak Eni atau enggak? Kalau ayah saya jarang. Tapi kalau ibu saya kan kerjanya keluar kota, jadinya mungkin 1 tahun sekali atau 2 kali gitu. Berarti Mbak Eni ini ya tinggalnya sama Simbah, terus untuk ayahnya itu jarang pulang karena jarang jemukin Mbak Eni gitu. Sama ibunya kerjanya jauh gitu ya Mbak. Terus kalau Mbak Eni itu selama ini kan jauh sama orang tua, terus biasanya sama Simbah gitu. Lalu kalau belajarnya itu gimana Mbak? Kan biasanya anak-anak kecil gitu kan masih belajarnya tuh dibimbing ya Mbak. Iya. Kalau Mbak Eni sendiri tuh Kalau itu kerja kelompok biasanya sama teman-teman. Karena ya dari tetangga gitu. Sama tetangga ngerjain PR bareng gitu. Terus adiknya Mbak Eni tuh selisihnya berapa tahun sama adiknya? Sama saya 2 tahun. Oh 2 tahun. Mbak Eni sekarang umurnya maaf? 31. Oh 31, masih muda ya Mbak ya. Berarti adiknya umur 29. Iya. Cewek Mbak? Iya Cewek. Dari orang tua yang sama? Orang tua yang sama. Lalu yang dirasain Mbak Eni begitu tahu ayah sama ibu pisah gitu, mohon maaf ya Mbak kalau agak sensitif pertanyaannya. Nah itu Mbak Eni rasanya gimana? Apakah merasa iri atau gimana? Ya kalau melihat teman-teman yang lain itu rasanya kok saya beda dengan yang lain. Yang lain bisa orang tua yang utuh, saya enggak. Kalau apalagi kan Mbak Eni kan disabilitas, mohon maaf ya Mbak, disabilitas, dan mesti itu tuh lebih berat hitungannya gitu loh. Untuk broken home sendiri aja itu sudah berat, ditambah kondisi fisik yang mungkin bisa dibilang berbeda sama anak-anak yang lainnya, mesti itu bikin Mbak Eni merasa berat gitu. Itu saya paham sih Mbak rasanya juga, karena juga berkecimpung di dunia disabilitas kan, jadinya mengerti gitu. Lalu untuk Mbak Eni sendiri motivasinya apa sih Mbak yang bikin Mbak Eni tetap untuk bertahan gitu? Motivasinya itu dengan
yang lain apa ya, kan orang lain kan cuma melihat dari fisik, nggak dari hati atau dari saya cuma ini loh saya orang cacat tapi punya apa ya, semangat hidup yang itu, yang apa ya istilahnya tuh yang adalah gitu ya, ya. Karena nggak semuanya kita bergantung sama orang lain. Terus selama kan Mbak ini kan ditinggal sama ayahnya tadi ya Mbak ya. Lalu perasaan Mbak ini ketika tahu nih ayah kok kayak gitu itu gimana Mbak? Ya kalau kalau deket itu nggak tahu ya, SD itu nggak ini, tapi kalau SMP SMA itu rasanya tuh ke ayahku seperti itu gitu. Karena itu udah mulai ngeh ya Mbak ya, Iya. udah mulai Kalau mikir. SD kan nggak tahu apa-apa. Terus untuk mengatasi perasaan itu Mbak, Ya mungkin cuman teman-teman kumpul sama temen gitu. terus kalau komunikasi nyoba komunikasi gitu Susah, ayah saya susah. Soalnya diri saya itu kayak menjauhkan saya sama ayah saya. Jadinya susah. Mbak ini tahu nggak alasannya kenapa kok ibu tirinya Mbak ini itu berusaha menjauhkan Mbak Hasan? Gak apa-apa. Kalau udah biasa nggak apa-apa. Tapi kalau dulu itu ya ibunya ya, saya itu punya orang tua, saya nggak punya orang tua. Karena ikut sama Simba itu tadi ya Mbak ya. Terus apa namanya karena mungkin ibu juga jauh, ayah juga jauh, jadi merasa kayak kasih sayang orang tuanya tuh nggak berasa gitu ya Mbak ya. Lalu kan Mbak ini kan juga sama adik sama Simba ya Mbak. Itu caranya Mbak ini menjelaskan ke adiknya itu, atau pernah nggak adik itu tuh mengeluh sama Mbak ini terkait ayah ibu gitu? Enggak. Kalau adiknya itu orangnya terdekat. Jadinya biasa di jalannya dari Jadi Mbak ini sama adiknya itu tuh termasuk orang yang survivor ya Mbak, karena dari ujian aja udah berat gitu, tapi hebatnya Mbak ini itu tuh masih mau berusaha untuk menunjukkan bahwa ini loh aku yang bisa bertahan meskipun kondisiku seperti ini, kondisi keluargaku seperti ini, kondisiku seperti ini gitu ya Mbak. Saya salut sih Mbak sama Mbak ini karena mendengarkan cerita ini gitu. Jadi Mbak ini itu termasuk orang yang berasal dari keluarga yang broken home gitu ya Mbak ya. Terus Mbak Eni itu kan sekarang sudah nikah, mestinya sudah berumah tangga sama suaminya, terus tinggal berdua gitu. Itu ayah sama ibu bagaimana Mbak? Maksudnya bagaimana itu, apakah masih suka berkomunikasi atau enggak gitu? Kalau itu cuma ibu. Jadi lebih sering berkomunikasi sama ibunya ya Mbak ya. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan terkait perasaan ini atau gimana gitu? Karena itu udah udah dulu ya Mbak ya. Karena ini sesinya udah selesai Mbak, jadi untuk sesi konseling kali ini sampai sini aja, karena udah cerita tadi banyak hal, udah sharing terkait
permasalahan yang dihadapi sama Mbak Eni, sama keluarganya, sama mungkin sama diri sendiri juga terkait penerimaan gitu ya Mbak. Makasih banyak buat Mbak Eni yang udah mau cerita ke saya, udah mau berbagi pengalaman yang another side atau sisi lain dari Mbak Eni ini. Makasih banyak ya Mbak ya.